Pemirsa nekat menggelar kegiatan keramaian di masa PPKM level 3, perayaan pesta ulang tahun yang dihadiri ratusan pengunjung di sebuah restoran di kawasan Gambir, Jakarta dibubarkan paksa petugas Satpol PP. Perayaan pesta ulang tahun di sebuah restoran Emurau, Jalan AM Sangaji, Gambir, Jakarta Pusat ini langsung dibubarkan paksa petugas Satpol PP. Dari 2 lantai, petugas mendapati banyaknya pengunjung yang abai protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan tak menjaga jarak. Pembubaran paksa kegiatan keramaian secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan petugas, di mana kini video rekamannya tengah viral di media sosial. Senin sore, petugas kembali mendatangi lokasi untuk memastikan jika tempat usaha yang telah disegel selama 3 kali 24 jam itu tidak lagi beroperasi. Selain telah melanggar batas jam malam di masa PPKM level 3, penggerebekan dilakukan lantaran hampir semua pengunjung yang hadir telah mengabaikan protokol kesehatan. Kemarin ada acara perkumpulan-perkumpulan dan mungkin dari ulang tahun, tetapi jumlah pengunjungnya tidak dibatasi, protokol kesehatannya tidak dijalankan, jadi kita segel selama 3. Selama masa penyegelan, petugas akan terus melakukan pengawasan. Jika nantinya didapati kecurangan, maka sanksi perpanjangan segel akan diberikan petugas hingga 7 hari ke depan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Ratusan warga penyandang masalah kesejahteraan sosial mengikuti vaksinasi massal di kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kegiatan vaksinasi para PMKS dan kaum duafa ini dilakukan dengan sistem jemput bola. Petugas Satpol PP menjemput penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang ada di jalan untuk divaksinasi di kantor Wali Kota Jakarta Barat. Meski awalnya panik karena takut dirazia, namun para PMKS ini akhirnya ikut arahan petugas masuk ke mobil dinas untuk divaksin. Mereka terdiri dari pedagang asongan, juru parkir, serta kaum duafa. Vaksinasi kali ini menerapkan sistem 4D, dijemput, divaksin, diberi sembako, dan diantar pulang. Vaksinasi untuk PMKS adalah salah satu kontribusi dan usaha jajaran Satpol PP DKI Jakarta untuk menyukseskan pelaksanaan vaksin COVID-19 massal. Zahrotul Maulidiyah. Ragu. Kenapa tuh? Karena Zahrotul kemeja satu. Sakit. Oh, terus vaksin sakit. Kan sekarang Yang pertama dijemput dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Setelah dijemput, naik mobil Satpol PP diantar ke kantor wali kota ini. Setelah sampai di sini, kemudian divaksin. Ya, divaksin. Setelah divaksin, dia yang ketiga diantar. Ya, diantar pulang. Nah, diantar pulang pakai mobil Satpol PP lagi. Kemudian yang day terakhir mereka diberikan sembako natural. Ya, ada beras 5 kg dan lain-lain. Pemerintah Kota Jakarta Barat menargetkan sebanyak 1.800 orang penyandang kesejahteraan sosial akan mendapatkan vaksinasi Sinovac demi mengurangi penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Satgas Penanganan COVID-19 Sidoarjo melalui tim vaksin Polresta Sidoarjo meluncurkan gerai vaksin keliling pedesaan. Dengan menggunakan sejumlah mobil jenis minibus, gerai vaksin keliling pedesaan ini menyasar sejumlah desa yang tidak terjangkau. Satgas COVID-19 Sidoarjo melalui tim vaksinasi Polresta Sidoarjo meluncurkan gerai vaksin keliling pedesaan untuk menjangkau masyarakat di desa terpencil. Menggunakan 7 unit minibus dan 2 unit motor, gerai vaksin keliling pedesaan ini akan menyasar ke sejumlah desa di wilayah pinggiran kota Sidoarjo. Setiap mobil gerai vaksin keliling pedesaan ini dilengkapi tenaga kesehatan serta 100 dosis vaksin Sinovac setiap harinya.
Kendaraan-kendaraan ini akan dilengkapi dengan 100 vaksin. Tetapi apabila nanti ada daerah yang membutuhkan lebih, kita juga akan menambah jumlah vaksinnya. Seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo semuanya bisa divaksinasi. Kita ingin 100% atau bahkan lebih. Hingga kini stok vaksin COVID-19 di Sidoarjo masih aman dan bisa memenuhi untuk kebutuhan vaksin masyarakat dengan target 500 hingga 1.000 dosis vaksin per harinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tim vaksinator Mobile Polres Lombok Timur melakukan vaksinasi warga di wilayah pulau terluar. Vaksinasi dilakukan untuk mengejar target herd immunity, terutama jelang perhelatan World Superbike Mandalika. Dengan menggunakan perahu nelayan, tim vaksinator Mobile Polres Lombok Timur dan petugas puskesmas berangkat dari dermaga Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Minggu pagi. Mereka membawa ratusan dosis vaksin untuk warga di wilayah pulau terluar di Desa Maringkik, Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Petugas mendatangi rumah warga yang belum divaksin dan mengumpulkannya di kantor desa untuk mengikuti vaksinasi. Satu persatu warga menjalani pemeriksaan kesehatan atau proses screening sebelum disuntik vaksin. Petugas menyediakan 200 dosis vaksin untuk disuntikan ke warga di wilayah ini. Vaksinasi di pulau terluar ini untuk mendekatkan layanan vaksinasi dan mengejar target herd immunity menjelang perhelatan World Superbike Mandalika. Pulau Maringkik ingin melaksanakan vaksinasi di daratan sini terkendala oleh kapal, sehingga kita komunikasikan dan kita putuskan untuk tim kita yang bergerak ke Pulau Maringkik tersebut. Vaksinasi mobile yang sudah diinisiasi oleh Bapak Kapolres Lombok Timur itu untuk menjangkau seluruh pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh tim vaksinasi kita. Dari 2.000 lebih penduduk di wilayah pulau terluar ini, baru 30%-nya atau sekitar 600 warga yang telah menjalani vaksinasi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Penyeludupan 1,37 ton ganja ke ibu kota Jakarta digagalkan polisi. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda.